Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, menikmati karunia dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan. Seperti bacaan hari ini dari Gereja Toraja, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Sebelum bacanya saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan senantiasa di hidup kami bahkan di seluruh alam semesta. Tuhanlah pemilik segalanya. Patutlah Engkau mendapat pujian, penyembahan, karena Tuhan mengeruniakan kebaikan bagi kami. Kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi yang percaya. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan sendiri, pimpinan Roh-Mu yang kudus di hati pikiran kami, agar firman Tuhan memberi kekuatan, memberi peneguhan, memberi pengajaran, sekaligus mengoreksi, sekaligus menegur kami, agar kami makin hidup sesuai kehendak Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya memberi judul renungan, yang terpenting ialah kerajaan Allah. Yang terpenting ialah kerajaan Allah. Bagi orang per orang atau bagi masing-masing kita, hal yang penting itu sangat subjektif. Sesuatu benda bisa menjadi penting bagi si A, tapi tidak penting bagi si B.
atau menjadi sangat remeh malahan bagi si C. Jadi pentingnya sesuatu tergantung person, tergantung orang. Ada banyak yang penting, tetapi sungguhnya untuk semua umat manusia, hanya satu yang terpenting. Untuk seluruh umat manusia, hanya satu yang terpenting. Sebagai ciptaan, yang terpenting ialah Allah Sang Pencipta. Sebagai ciptaan, yang terpenting adalah kerajaan Allah. Mengapa yang terpenting adalah kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia akan tetap ada. Kedua, mengapa kerajaan Allah penting? Karena di sana orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan akan bersama dengan Allah selama-lamanya. Sumber segala kebaikan dan kebahagiaan bersama Allah selama-lamanya. Dan yang ketiga terkait dengan yang kedua adalah kerajaan Allah menjadi penting karena kebinasaan tidak ada di sana. Siksaan tidak ada di sana. Penderitaan tidak di sana. Itu ada di tempat lain bersama kerajaan iblis, di lautan api. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita tentang Yesus membuat mujizat. Mujizat penting, tapi sesungguhnya sebagai tanda saja. Tanda dari keallahan Yesus. Tanda bahwa Yesus adalah Mesias sebagaimana iblis mengenal dia. Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Jadi mujizat yang Yesus lakukan menyembuhkan mertua Simon dengan hanya menghardik demam itu sehingga ibu mertuanya Simon bisa melayani. Itu berarti pulih total. Dia bisa melayani berarti dia pulih total. Dia tidak butuh istirahat. Dari demam tiba-tiba bisa bekerja. Tiba-tiba bisa melayani. Itu karena mujizat dari Yesus. Bukan hanya terhadap mertua dari Simon Petrus, tapi juga banyak orang sakit disebut di sini. Dengan bermacam-macam penyakit disembuhkan. Bahkan juga orang-orang yang kerasukan yang dikuasai oleh iblis roh jahat juga disembuhkan. Roh jahat diusir dan dilarang untuk berbicara. Tapi di atas semua tanda atau mujizat itu, yang terpenting bagi Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu dikatakannya ketika orang-orang berusaha menahan dia, supaya mereka tinggal, supaya Yesus tinggal bersama dengan mereka, supaya mereka menikmati lagi mujizat dan sebagainya. Tetapi Yesus berkata di ayat 43, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Injil Kerajaan Allah terwujud di dalam kehadiran Yesus. Terwujud menjadi nyata dalam kehadiran Yesus. Dan dia datang untuk memberitakannya, untuk menyampaikannya kepada orang-orang, bukan hanya di satu kota, tapi juga di berbagai kota, sebagai persiapan agar kelak berita ini sampai ke seluruh dunia. Jadi tugas yang prioritas yang diutamakan oleh Yesus adalah agar berita tentang Injil Kerajaan Allah yang nyata dalam dirinya, yang terwujud dalam dirinya, itu diterima oleh semua umat manusia, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, agar mereka tidak bersama iblis, melainkan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang disampaikannya, itulah yang diprioritaskan oleh Yesus. Mujizat hanyalah tanda bahwa dialah Mesias, tapi bukan tujuan utama dia datang ke dunia.
Terlalu banyak orang yang sakit pada saat itu, tapi tidak semua disembuhkan oleh Yesus. Terlalu banyak. Karena memang dia tidak datang untuk membuat mujizat semata-mata. Mujizat hanya tanda. Ketika dia datang di kolam Siloam, hanya satu orang yang disembuhkan, padahal banyak orang sakit di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengenal dan mengetahui yang terpenting dari Tuhan adalah Injil Kerajaan Allah. Karena Kerajaan Allah sifatnya kekal, mujizat sifatnya sementara. Boleh sembuh, tapi esok lusa sakit lagi, atau mungkin meninggal. Boleh kaya, tapi esok lusa mungkin menjadi tidak kaya lagi atau menjadi hilang. Bukan berarti mujizat tidak perlu. Kita butuh. Tetapi lebih daripada itu yang terpenting adalah Kerajaan Allah. Kita nikmati bersama dengan Kristus, kekal selama-lamanya. Mujizat sementara, tapi kerajaan kekal selama-lamanya. Mari belajar menerima kenyataan. Saya pun mengharapkan baru-baru bahwa ibu saya tidak meninggal. Saya mengharapkan mujizat dari Tuhan, bahwa ibu saya masih bisa rawat, masih bisa menyatakan cinta kasih melalui perawatan. Tapi ternyata mujizat itu tidak terjadi. Mujizat itu tidak terjadi. Tapi saya bersuka cita, bersyukur, karena ibu saya menerima berita Injil Kerajaan Allah yang setiap waktu saya beritakan, setiap waktu saya sampaikan. Dan saya sampaikan menjelang akhir hayatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengenal yang terutama, yang Yesus sendiri prioritaskan. Injil Kerajaan Allah harus diterima oleh setiap orang. Mari sampaikan Injil Kerajaan Allah. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kita diselamatkan dari kebinasaan kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya oleh kekuatan-Mu sendirilah dengan Roh Kudus-Mu, kami dibarui, kami diteguhkan, dikuatkan senantiasa untuk percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Sekalipun mungkin mujizat tidak kami alami, walau sesungguhnya sebenarnya mujizat banyak dalam hidup kami. Dengan nafas hidup, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan cara Tuhan bekerja dalam diri kami yang kami tidak ketahui. Tapi biarlah kami belajar untuk mengutamakan Kerajaan-Mu sendiri mewujud di dalam hidup kami yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Mampukan kami menyampaikannya kepada sesama, kepada keluarga, kepada sahabat, agar mereka tidak binasa, agar juga mereka memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu di muka bumi, ubah bentuklah, terus-menerus barui, agar menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati negara kami, bangsa kami, berjuang melawan pandemi COVID. Berkati pemerintah kami, beri kekuatan, hikmat, melayani, memberi yang terbaik. Berkati sama kami yang miskin, yang tak berdaya. Tolonglah kami semua dalam rencana, pergumulan, kehidupan, pekerjaan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.